Indonesia. Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur susunan lembaga dan kewenangan kekuasaan dari tingkat nasional sampai tingkat paling rendah dalam masyarakat. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang telah terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Secara umum, sistem ketatanegaraan Indonesia yang berkaitan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara mengikuti pola pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang dikenal dengan teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan atas 3 lembaga. Menurut teori ini, tidak dibenarkan adanya campur tangan antara satu kekuasaan dalam lembaga kenegaraan dengan yang lainnya. Teori ini dicetuskan oleh John Locke yang memisahkan kekuasaan pemerintah negara menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Dalam teori ini, John Locke menempatkan kekuasaan yudikatif atau kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Berbeda dengan John Locke, Montesquieu membagi 3 kekuasaan pemerintah negara dalam lembaga yang berbeda dan terpisah satu sama lain, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias politika yang dicetuskan oleh Montesquieu ini yang dominan dilaksanakan oleh negara-negara di dunia, termasuk Amerika dan Indonesia. Namun demikian, teori pemisahan kekuasaan pemerintah negara ini dalam prakteknya mengalami perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh konsep demokrasi, budaya, dan politik yang berkembang dalam negara yang bersangkutan. Dalam menjalankan sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 1945 sampai sekarang, telah mengalami beberapa kali perubahan yang sangat mendasar terjadi sejak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan utama amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menata keseimbangan dan hubungan kerjasama antar lembaga negara agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada salah satu institusi negara saja. Dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 45, terdapat 5 unsur penting yang disepakati oleh panitia ad hoc perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, tidak melakukan perubahan atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi sistematika, aspek kesejahteraan, dan keasliannya. Yang kedua, tetap mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, perubahan dilakukan dengan cara penambahan atau addendum. Hasil amandemen yang berkaitan dengan ketatanegaraan
dengan jelas dapat dilihat pada struktur lembaga ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pembagian kekuasaan atau division of power kepada lembaga-lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu lembaga legislatif yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dalam ketatanegaraan Indonesia juga membentuk lembaga yang diberi nama dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Struktur lembaga perwakilan rakyat secara umum terdiri dari dua model, yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar atau unicameral dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar atau bicameral. Struktur ketatanegaraan model ini merupakan hasil proses panjang praktek ketatanegaraan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga legislatif direpresentasikan pada tiga lembaga, yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kita membahas yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan satu dari tiga lembaga legislatif yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan lembaga ini merupakan sifat khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dilengkapi dengan hak-hak yang tercermin dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Di samping itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kewajiban yang sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Anggota Dewan Perwakilan di Indonesia mencakup DPR dan DPD, yang keduanya secara bersama-sama disebut dengan
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif yang merupakan organisasi pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan negara untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Dalam Ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam negara demokrasi dengan sistem hukum civil law seperti Indonesia ini, sistem hukum berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan atau sistem yang menganut paham positivisme perundang-undangan atau legalisme. Paham ini berpendapat bahwa undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Lembaga yudikatif yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga negara, badan kehakiman tertinggi yang membawai badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian lembaga yudikatif yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Salah satu landasan yang melahirkan lembaga ini karena sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Maka apabila terjadi persengketaan antara lembaga tinggi negara, diperlukan sebuah lembaga khusus yang menangani sengketa tersebut yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Kemudian lembaga yudikatif yang ketiga adalah Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.